Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Sensawati dari program studi PGSD STKIP Muhammadiyah Kuningan. Saya di sini akan menjelaskan tentang kurikulum prototype. Selamat menyaksikan. Apa sih yang dimaksud kurikulum prototype itu? Kurikulum prototype adalah kurikulum yang ada sejak bulan November tahun 2021 dan merupakan kurikulum pemulihan, peralihan atau penyembuhan dari kurikulum 2013 yang difleksibelkan menjadi kurikulum darurat karena adanya pandemi. Kurikulum ini juga menekankan pada proyek dan juga karakter serta kompetensi yang sesuai dengan kemampuan siswa. Kelebihan kurikulum prototype ada 5. Yang pertama, penekanan karakter diperbesar menjadi 20-30% dalam pembelajaran. Di dalam kurikulum 2013 juga memang sudah ditekankan pada pendidikan karakter. Tetapi di dalam kurikulum prototipe ini diperbesar menjadi 20-30% dan dimasukkan di dalam pembelajaran. Yang kedua, pembelajarannya berbasis proyek, bukan konten. Jadi, pembelajarannya itu ditekankan kepada sebuah keterampilan ataupun berupa masalah yang harus diselesaikan. 3. Tema yang digunakan lebih spesifik, yaitu tentang rasa nasionalis yang berkaitan dengan NKRI untuk membantu memudahkan pendidikan karakter. Yang keempat, berfokus pada materi esensial sehingga adanya penggunaan waktu yang fleksibel. Materi yang esensial akan membawa kita kepada kemudahan di dalam pembelajaran karena tidak padatnya sebuah materi dan hanya diambil hal-hal yang memang dirasa penting dan diperlukan di dalam sebuah materi tersebut. Yang kelima, mengutamakan kebutuhan siswa. Dalam kurikulum ini dianalisis dulu kebutuhan siswanya, lalu disesuaikan dengan pembelajaran. Selain dari kelebihan, tentunya juga terdapat kekurangan di dalam kurikulum prototipe. Yang pertama, belum memiliki porsi khusus dalam kurikulumnya, jadi masih berbentuk umum. Yang kedua, adanya kesulitan dalam membentuk karakteristik siswa dalam membangun karakter karena perbedaan. Tentunya siswa memiliki karakter yang berbeda-beda. Untuk membentuk karakter tersebut, diperlukan sebuah ilmu ataupun kebiasaan agar tidak terciptanya kesulitan. Yang ketiga, masih kesulitan memfleksibelkan waktu karena keterbatasan jam pelajaran. Yang keempat, adanya kesulitan guru untuk memahami dan mengimplementasikan, terlebih untuk guru senior, jadi masih sulit untuk diterapkan. Karena kebanyakan guru senior itu menggunakan sistem pembelajarannya sendiri. Implementasi kurikulum prototipe di dalam dunia pendidikan adalah kurikulum prototipe ini menjadi opsi tambahan untuk satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Dalam kurikulum ini mendorong kemampuan siswa serta memberi ruang yang luas untuk membangun karakter, maka sumber daya manusia yang dimiliki oleh tenaga pendidik harus ditingkatkan. Dalam pembelajarannya pun, kurikulum ini menggunakan sistem proyek untuk melatih soft skill atau keterampilan siswa. Selain itu juga memfokuskan pada materi esensial sehingga siswa dibuat atau diberi kesempatan yang luas untuk literasi dan numerasi, serta memberi ruang guru untuk melakukan fleksibilitas dalam pembelajaran karena pada kurikulum 2013 materi yang sangat padat cukup membuat guru kesulitan. Adapun yang dimaksud pembelajaran berbasis proyek adalah dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Basic Learning, misalnya adalah penggunaan game dan mencari pembelajaran yang terkandung atau konflik yang terkandung di dalamnya. Memfokuskan pada materi esensial. Kenapa sih harus difokuskan pada materi esensial atau materi yang diperlukan saja? Karena melihat dari kepadatan materi yang ada pada kurikulum 2013 itu mendatangkan sistem ceramah satu arah yang membuat materi sulit untuk dipahami oleh peserta didik. Jadi dilakukan penyederhanaan materi dengan menghilangkan beberapa kompetensi dasar. Bahkan pada jenjang SMA tidak akan ada penjurusan, tetapi akan dianalisis berdasarkan minat dan keinginan siswa nantinya.
Selain itu juga memberikan fleksibilitas. Kurikulum prototipe ini memiliki tujuan belajar per fase atau 2-3 tahun untuk memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Kurikulum prototipe ini menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajarannya. Selain implementasi di dunia pendidikan, kurikulum prototipe juga memiliki implementasi di sekolah dasar. Yang pertama yaitu untuk memahami lingkungan sekitar. Mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. 2. Integrasi computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. 3. Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Contohnya adalah adaptasi kurikulum prototipe di SD NU Al-Mustaniroh, Gresik, Jawa Timur. Di tengah-tengah keterbatasan sarana prasarana dan pemahaman mengenai kurikulum prototipe, guru tetap membuat modul ajar dan menerapkan di kelas. Guru menggunakan metode diskusi kelompok, peragaan di halaman sekolah, dan mulai menggunakan laptop, video, dan proyektor dalam pengajaran. Lalu siswa terlihat semangat ketika pembelajaran menggunakan proyektor untuk menyajikan materi. Siswa juga lebih semangat melakukan pembelajaran di luar kelas dibanding di dalam kelas. Dan itulah yang disebut dengan pembelajaran berbasis proyek yang diterapkan di dalam kurikulum prototipe. Lalu di kelas 1 guru menggunakan media kartu yang dibuat oleh guru sendiri untuk menjelaskan angka-angka dan melaksanakan pembelajaran di halaman sekolah dengan menggelar diktat. Lalu dalam pelaksanaan PSP ini, siswa terlihat tertarik dengan bahan ajarnya yang menampilkan gambar yang menarik. Bagi siswa kelas 1, cara ini didorong agar antusias mereka untuk berpikir kritis mengenai gambar yang ada di bahan ajar tersebut. Suasana pembelajaran dengan metode diskusi kelompok di kelas 4, suasana pembelajarannya di luar ruangan pada kelas 1. Tanggapan salah satu guru di SDNU Al-Mustaniroh tentang kurikulum prototipe ini adalah menjadikan sekolah menjadi lebih baik melalui pembelajaran-pembelajaran yang memberikan guru ruang berinovasi. Sebenarnya di buku guru juga sudah ada petunjuk untuk melakukan apa, namun kita diberi kebebasan untuk melakukan hal lain. Dan kami juga dapat menentukan metode sendiri untuk pembelajarannya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.